Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amin Amrullah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan teman-teman MPIB yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah guru dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya M. Karisma Sakinah dengan anggota kelompok saya, Arina Sabela, Muhammad Mirza Dian Praitno, Ahmad Hardiansyah, dan Ami Kisworo. Pokok pembahasan pada diskusi kali ini yaitu yang pertama, hubungan guru dan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu hubungan guru dan kurikulum. Guru merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Artinya, berhasil tidaknya proses belajar mengajar salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi guru dalam mengelola kelas serta menjalankan peranannya sebagai fasilitator, motivator, evaluator, dan sejenisnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran guru dalam proses belajar mengajar sangat besar. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara profesional. Peranan guru sangat penting dalam menentukan pencapaian kurikulum, karena guru sebagai implementator dan pengembang kurikulum. Guru berfungsi dan berperan sebagai yang pertama, memperkaya kurikulum, kedua, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan, bakat, dan minat anak. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada hakikatnya, kurikulum itu adalah untuk siswa. Pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang termuat dalam kurikulum semuanya ditransformasikan kepada siswa. Dalam konteks-konteks inilah fungsi dan peran guru diperlukan, yaitu menjabar, mengembangkan, mengaktualisasikan, dan mentransformasikan kurikulum kepada siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Di dalam proses pengembangan kurikulum ada beberapa faktor, yaitu ada 3 antara lain. Yang pertama, perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapatkan 2 pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan dari perguruan tinggi tersebut, dan juga dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi tersebut. Pengetahuan dan teknologi memberikan sumbangan terhadap isi kurikulum dan proses pembelajaran. Pengetahuan yang berkembang di perguruan tinggi juga mempengaruhi isi materi ajar yang ada di kurikulum. Perkembangan teknologi juga mendukung pengembangan kurikulum pada komponen alat dan media pendidikan. Lalu yang kedua ialah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sehingga pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Isi kurikulum yang ada sesungguhnya dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga ialah sistem nilai. Dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai baik moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politis. Seperti yang dijelaskan di atas, sekolah atau masyarakat sebagian dari masyarakat, dan salah satu lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara sistem nilai yang telah ada. Sistem nilai yang akan dipelihara terintegrasikan dalam kurikulum. Masalah yang dihadapi dalam pemeliharaan sistem nilai adalah masyarakat yang bersifat heterogen dan multifaset, sehingga masing-masing kelompok etnis, vokasional, intelek, sosial, spiritual, dan sebagainya memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan
yaitu pendidikan atau lebih populer dikatakan sebagai guru adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawishwara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun profesi guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Dalam arti luas, guru mengemban peran-peran sebagai ukuran kognitif, sebagai agen moral, inovator, dan kooperatif. Sedangkan dalam arti sempit, guru memiliki peran diantaranya sebagai yang pertama adalah pendidik, yang kedua pengajar, yang ketiga pembimbing, yang keempat pelatih, kelima penasehat, keenam pembaruan kreativitas, dan yang terakhir adalah teladan. Kemudian guru sebagai tenaga pendidik bertanggung jawab melaksanakan administrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melayani secara teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau kurikulum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai faktor keberhasilan suatu pembelajaran dan juga guru memiliki peranan penting dalam berkembangnya suatu pembelajaran. Selain hal tersebut, guru juga berperan sebagai fasilitator belajar. Kemudian, saya mengklasifikasikan peranan guru, yaitu yang pertama, guru berperan sebagai model atau contoh. Artinya, model baik itu dari segi aspek positif maupun negatif, serta turut memberikan gambaran hidup bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat mencontoh bagaimana guru tersebut dalam berperilaku. Maka dari itu, guru sebaiknya memberikan contoh yang positif yang baik sehingga peserta didik memiliki suatu karakter yang baik juga. Kemudian, guru sebagai perencana. Guru juga perlu membuat perencanaan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Kemudian, guru sebagai peramal. Peramal dalam hal ini yaitu mengagnosis kemajuan belajar murid. Peranan tersebut erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Penilaian mempunyai arti yang penting baik bagi siswa, orang tua, dan bagi guru sendiri. Bagi siswa, agar mereka mengetahui seberapa jauh mereka telah berhasil dalam studinya atau pembelajaran, dan bagi orang tua bertujuan agar para orang tua mengetahui kemajuan belajar anaknya, dan bagi pendidik yaitu guru sangat penting untuk menilai dirinya dan efektivitas pengajaran yang telah diberikannya. Dan keempat, guru berperan sebagai pemimpin. Guru adalah sebagai pemimpin dalam kelasnya sekaligus sebagai anggota kelompok dari siswa. Banyak tugas yang sifatnya manajerial yang harus dilakukan oleh guru, seperti memelihara ketertiban kelas, mengatur ruangan, bertindak sebagai pengurus rumah tangga kelas, serta menyusun laporan bagi pihak yang memerlukannya. Kemudian, kelima, guru berperan sebagai pembimbing atau penunjuk arah peserta didik. Guru berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan bagi peserta didik. Curtis mengemukakan bahwa guru memiliki komponen-komponen lingkungan tertentu yang terdiri dari yaitu sumber-sumber guru, kemudian sumber-sumber manusia, sumber-sumber masyarakat, sumber-sumber media, dan sumber-sumber kepustakaan. Nah, dari kesimpulan di atas dapat diartikan bahwa guru memiliki peranan penting dalam pengembangan pembelajaran agar para peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran dan tercapai suatu perencanaan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini juga membuktikan bagaimana suatu kualitas perencanaan itu
apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.